Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan membahas soal Olimpiade bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2018. Soal OSK Kimia 2018 terdiri dari 30 pilihan ganda dan juga 4 esai. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1. Di antara semua unsur berikut yang memiliki ion dengan muatan plus 2 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 adalah materi ini masuk ke dalam bab struktur atom dan konfigurasi elektron yang dipelajari di kelas 1 SMA. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Yang perlu diperhatikan dalam soal ini, yaitu konfigurasi elektronnya menghasilkan jumlah elektron sebanyak 28. Akan tetapi, jangan terburu-buru untuk menjawab soal ini dengan unsur yang memiliki total elektron sebanyak 28. Karena 28 elektron tersebut masih berupa ion dengan muatan plus 2. Maka dari itu, ada 2 elektron yang sudah terlepas sehingga unsur dari ion tersebut memiliki 2 elektron tambahan dibandingkan ionnya. Oleh sebab itu, elektron dari unsur tersebut berjumlah 30. Unsur yang memiliki jumlah elektron 30 adalah unsur Zn. Dan jika kita tidak hafal berapa jumlah elektron dari tiap unsur, kita bisa melihat tabel periodik. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang C. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Rumus molekul suatu garam adalah XCl2. Ion X dalam garam ini mempunyai 27 elektron. Maka logam X adalah, soal ini hampir sama dengan soal nomor 1, yaitu masuk ke dalam materi bab struktur atom dan konfigurasi elektron. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baiklah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Perlu kita ketahui bahwa senyawa XCl2 dapat terionisasi karena dalam soal dijelaskan bahwa senyawa XCl2 merupakan senyawa garam. Hasil ionisasi tersebut menghasilkan ion X2+ dan 2 ion Cl-. Mengapa tahu muatan X yaitu 2+ atau plus 2? Hal ini dikarenakan unsur Cl ketika membentuk ion pasti menjadi Cl-, karena golongan 7A hanya perlu 1 elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Lalu, karena ada 2 unsur Cl, maka akan menjadi 2 Cl- dengan total muatan sebesar -2. Kemudian, senyawa garam XCl2 merupakan senyawa dengan muatan 0, sehingga untuk menetralkan muatan -2 dari 2 ion Cl-, maka ion X harus bermuatan plus 2. Selanjutnya, karena diketahui terdapat ion X2+, maka unsur X memiliki tambahan 2 elektron yang disebabkan oleh ion bermuatan positif, artinya unsur dari ion tersebut kehilangan elektron sejumlah muatannya. Sehingga jumlah elektron unsur X yaitu sebesar 29. Unsur dengan jumlah elektron 29 adalah unsur Cu yang dapat dilihat dari tabel periodik. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi yang D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Larutan natrium sulfat dapat bereaksi dengan larutan barium klorida sesuai persamaan reaksi yang setara berikut. Seorang siswa mencampurkan larutan yang mengandung 10 gram Na2SO4 dicampurkan dengan larutan yang mengandung 10 gram BaCl2 dan diperoleh 12 gram BaSO4. Persen hasil atau rendemen dari reaksi ini adalah, soal ini masuk ke dalam bab stoikiometri yang dipelajari di kelas 1 SMA. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui berapa massa BaSO4 yang dihasilkan secara teori, lalu dibandingkan dengan massa BaSO4 yang didapatkan. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, kita cari mol Na2SO4 terlebih dahulu. Untuk mencari mol, kita membutuhkan mRNA2SO4, yaitu 142 dari unsur-unsurnya. Lalu kita bisa mencari mol Na2SO4 dengan rumus massa dibagi dengan mR. Massa Na2SO4 sebesar 10 dan mR-nya sebesar 142, sehingga dihasilkan mol Na2SO4 sebesar 0,07 mol. Lalu kita mencari mol BaCl2. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu mR BaCl2 dan didapatkan sebesar 208.
Kemudian masukkan ke dalam rumus yang sama, yaitu massa dibagi MR, dan didapatkan jumlah mol BaCl2 sebesar 0,048 mol. Mula-mula terdapat 0,07 mol Na2SO4 dan 0,048 mol BaCl2. Karena keduanya memiliki koefisien yang sama, maka senyawa dengan mol terkecil bertindak sebagai reaksi pembatas. BaCl2 bertindak sebagai reaksi pembatas dengan 0,048 mol. Lalu kita bandingkan koefisien untuk menentukan berapa mol Na2SO4 yang bereaksi dan berapa mol BaSO4 yang terbentuk. BaSO4 yang terbentuk yaitu sebanyak 0,048 mol, begitupun dengan Na2SO4 yang bereaksi sebesar 0,048 mol. Lalu, mol ini kita konversikan ke massa BaSO4. Untuk mencari massa, kita harus menentukan MR BaSO4 terlebih dahulu, yaitu sebesar 233. Kemudian, kita konversikan mol BaSO4 ke massanya dan didapatkan massa BaSO4 sebesar 11,184 gram. Lalu, massa sebenarnya dari soal yaitu sebanyak 12 gram. Terakhir, kita cari persen rendemen BaSO4 dengan membandingkan massa sebenarnya dengan massa teori, yaitu 12 dibagi dengan 11,184 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil rendemennya lebih dari 100%, tepatnya 107,3%. Hasil ini sebenarnya tidak mungkin, sehingga kemungkinan besar endapan yang ditimbang masih tercampur senyawa lain atau masih basah. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Lalu kita ke soal nomor 4. Di antara larutan dalam air berikut ini yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah... Soal ini masuk ke dalam materi kenaikan titik didih pada bab sifat koligatif larutan. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk menentukan larutan yang memiliki titik didih paling tinggi, maka kita harus mencari larutan dengan jumlah partikel zat terlarut paling banyak. Dan berhubung semua opsi memiliki molalitas yang sama, maka penentuan jumlah partikel zat terlarut ditentukan dari senyawa elektrolit yang dapat mengalami ionisasi. Untuk opsi A memiliki jumlah partikel berkisar 1-2 karena asam asetat dapat terionisasi menjadi 2 ion. Akan tetapi karena asam asetat merupakan larutan elektrolit lemah, maka biasanya opsi ini bisa diabaikan. Opsi B yaitu HCl dapat terionisasi menjadi 2 ion karena merupakan elektrolit kuat. Begitupun dengan opsi C yang dapat terionisasi menjadi 3 ion karena merupakan elektrolit kuat. Lalu untuk opsi D sebenarnya dapat terionisasi menjadi 4 ion. Akan tetapi karena merupakan elektrolit lemah, senyawa H3PO4 hanya terionisasi sebagian. Terakhir untuk opsi E bukan termasuk larutan elektrolit sehingga tidak dapat terionisasi. Dengan demikian, senyawa yang memiliki jumlah zat terlarut paling banyak dalam larutan adalah opsi C atau H2SO4 karena dapat terionisasi sempurna menjadi 3 ion karena termasuk larutan elektrolit kuat. Lalu kita ke soal yang terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 5. Kalor pembentukan timbal 2 karbonat adalah 699 kJ per mol. Persamaan reaksi yang paling tepat untuk proses tersebut adalah... Soal ini masuk ke dalam bab termokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab untuk dibandingkan jawabannya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui apa itu kalor pembentukan. Kalor pembentukan artinya nilai entalpi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. 1 mol dapat diwakili oleh koefisien senyawa berjumlah 1, sehingga kita bisa mencari koefisien PbCO3 yang berjumlah 1 dan berada pada produk. Nah, kenapa kita cari pada produk? Karena yang ditanyakan pada soal adalah pembentukan senyawa PbCO3, yang artinya PbCO3 tersebut harus ada pada produk karena terbentuk. Selain itu, cari yang reaksinya sudah setara. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Untuk opsi A salah karena reaksinya tidak setara. Lalu untuk opsi C juga belum setara dan terdapat 2 koefisien PbCO3. Lalu opsi D salah karena persamaan reaksinya merupakan persamaan reaksi penguraian, begitupun dengan opsi E yang merupakan reaksi penguraian dan bahkan penguraian 2 mol PbCO3. Reaksi penguraian artinya PbCO3 berada pada reaktan dan membentuk produk berupa senyawa-senyawa penyusunnya. Nah, kira-kira dari 5 soal yang sudah dijelaskan, teman-teman betul berapa nih? Untuk yang betul semua, selamat, dan untuk yang masih salah, bisa disimak lagi pembahasan-pembahasan pada video ini.
Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video-video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.